Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Oke, saya berharap, pasti diharap kabar kalian baik-baik semua ya. Kita pagi ini akan belajar tentang tenses lagi ya, berkenaan dengan future time atau pembelajaran atau menyatakan peristiwa yang belum terjadi. Tentunya kalian sudah mengenalnya ya di pembelajaran sebelum-sebelumnya tentang tenses simple, future, present, future time. Itu kalian bisa melihat di sini. Kita jelas lebih besarkan lagi untuk slide-nya. Nah, kalian bisa melihat anak-anak untuk menyatakan peristiwa yang belum terjadi, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan will atau modal auxiliary will dan be going to ya. Kalian bisa melihat di sini untuk pelaksanaan atau posisi waktunya. Perhatikan ini yang bertanda X ini artinya peristiwanya terjadinya sebelum kondisi sekarang ya. Kalian bisa lihat ini garisnya, ada garis di situ, ada present itu posisi sekarang. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum sekarang ini kita bisa mengekspresikan dengan bentuk future time ya. Sementara di belakang yang kita lewati 1 menit yang kita lewati itu masuk dalam kategori past ya. Sementara yang belum kita laksanakan itu masuk dalam kategori future. Kita lihat ya. Grammar in contents. Perhatikan, read about Rinda's planning. Perhatikan ini ya. Ini sebuah bacaan, saya bacakan lebih dahulu. Dengarkan baik-baik ya. Today, I and my family are going to visit our grandma's home. We will see them because long time not to see. Oh yeah. Before going there, I will do my homework first. We will prepare to bring flowers and spicy food for her. I'm sure she will like it. Usually we are going to be there by car. Father will be a driver and I will sit beside him. We will be happy to see natural scenery. There will be many farmers who work in rice field. Will you accompany me? I hope it is not going to rain because of cloudy. But mother will prepare umbrella and raincoats. Kalian bisa melihat di sini teksnya terdiri atas 3 paragraf. Paragraf pertama masing-masing ada yang bercetak merah dan biru ya. Kalian bisa melihat ini semua menunjukkan kalimat future. Semuanya menunjukkan kalimat future. Cuman perbedaannya ada yang menggunakan are going to atau be going to, sementara yang lain ada yang menggunakan will ya. Di paragraf yang kedua juga sama, ada yang menggunakan be going to yang bercetak merah ini, kemudian ada yang menggunakan will atau yang bercetak biru. Demikian pada yang paragraf yang ketiga. Kalian bisa melihat ini. Sekarang kita identify the sentence use will. Kita lihat di dalam teks tadi kita bisa mengidentifikasi kalimat-kalimat mana yang bisa atau menggunakan kata kerja bantu will. Ya, kita lihat di bacaan pertama ya. Maka kita memasukkan semua kalimat-kalimat yang ada di teks itu ke dalam identifikasi. Hasilnya seperti ini ya. We will see them because long time not to see. I will do. Nah, ini semua contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata kerja bantu will. Will di sini artinya adalah akan gitu ya. Maka ketika kita mengekspresikan menggunakan kata akan, bisa diterjemahkan, bisa kita mengerti bahwa peristiwanya belum terjadi. Kemudian kita identifikasi juga manakah kalimat-kalimat yang menggunakan be going to. Nah, berikut ini ya. Ada 3 kalimat. Yang dimaksud kalimat di sini kalian harus tahu ya, seperti yang pasti diterangkan kemarin, bahwasanya kalimat itu dari titik ke titik gitu ya. Semua kalimat, namanya kalimat adalah dari subjek
di situ biasanya ada predikat, objek, atau komplement atau keterangan sampai titik kembali. Ini adalah contoh kalimat-kalimat yang menggunakan be going to ya. Today, I and my family are going to visit our grandma home. Usually, we are going to be there by car. I hope it is not going to rain because of cloudy. Nah, sekarang kita lihat language focus atau patternnya. Kita lihat ya. Untuk patternnya itu kita menggunakan will. Bisa diperhatikan contohnya I will help you. Di sini ada subjeknya I, kemudian akan ditambahkan dengan will, dimasukkan di sini, kemudian help itu sebagai kata kerja satunya, gitu ya. She will call, dia akan memanggil, she-nya sebagai subjek, will, kemudian kata kerja satunya di situ, kemudian di belakangnya menyesuaikan dengan objeknya, gitu ya. Bagaimana dengan menggunakan be going to? Kita lihat. He is going to spend his vacation in London. Dia akan menghabiskan liburannya di London. Di sini subjek, kemudian akan ditambahi is itu mengganti dari merupakan be. Is ini adalah harus menyesuaikan dengan subjeknya ya. Kemudian akan ditambahi going, to, kemudian kata kerja spend ini merupakan kata kerja satu. Jadi di sini bisa diterjemahkan harus di depan subjek, kemudian ada to be-nya harus menyesuaikan SMA, kemudian going to, kemudian kata kerja satu, gitu ya. Contoh yang lainnya adalah I'm going to be a actor when I grow up. Saya akan menjadi aktor ketika saya dewasa atau sudah besar. Di sini ada subjeknya I, kemudian to be-nya adalah I am gitu ya, menyesuaikan karena I maka subjeknya, maka to be-nya am. Kemudian going tambah itu kata kerjanya karena ini bukan merupakan kalimat verbal akan ditambahi dengan be. Begitu ya. Kemudian important to know untuk penting untuk diketahui di sini time expression atau kala waktu yang biasa digunakan di dalam tenses ini. Yang pertama adalah tomorrow. Tomorrow itu artinya besok. Nah, semua peristiwa yang menggunakan kata keterangan besok itu artinya peristiwanya belum terjadi. Contohnya, I will go to the market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok. Bisa diterjemahkan bahwa peristiwanya sudah terjadi atau belum? Belum ya, artinya masih bentuk rencana. Kemudian soon, segera. Don't worry, jangan takut. He will be here soon. Dia akan ke sini segera. Kalau segera itu berarti peristiwanya sudah terjadi atau belum? Nah, bagaimana? Belum ya, artinya peristiwanya dia ke sini itu belum terjadi. Next week atau next year, minggu depan atau tahun depan itu juga merupakan atau keterangan yang menunjukkan bahwa peristiwanya belum terjadi. Contohnya adalah there will be another meeting next month. Tidak ada pertemuan lainnya pada bulan mendatang ya. Akan ada di sini bisa terjemahkan akan ada pertemuan lainnya pada bulan yang akan datang. Artinya bulan-bulan yang belum terjadi. In 5 minutes or atau in 2 hours dalam waktu 5 menit, in 2 hour 2 jam itu berarti akan belum terjadi juga. Contohnya adalah I will return in 2 hours. Saya akan kembali dalam 2 jam lagi. Bisa dimengerti bahwa kata 2 jam itu berarti saya belum return atau belum pulang atau belum kembali. Ketika kalian mengatakan I will return in 2 hours itu bisa diterjemahkan ini sebuah rencana, artinya belum terjadi. Later today, ya. I will finish my report later today. Saya akan menyelesaikan laporan ini atau laporan saya segera hari ini. Kalau segera hari ini bisa diterjemahkan bahwa kejadiannya belum kita laksanakan, ya. Compare it in use. Kita bandingkan penggunaan will dan am going to. Bisa diperhatikan be going to yang bagian bawah sementara will bagian atas ya. I will travel to Japan next summer.
Ini bisa diterjemahkan bagian dari decision atau keputusan. Sementara I'm going to study German at school ini bisa diterjemahkan sebagai rencana. Ya, ini adalah perbedaannya. Kita lihat review bahwasannya future simple tense atau kalimat present future bisa dipahami bahwasanya penggunaan going to atau be going to patternnya seperti ini ya, subjek, kemudian to be, ada going to, kemudian verb 1. Ini perhatian used to talk about plan for the future. Ini digunakan untuk mengungkapkan, untuk mengekspresikan tentang sebuah rencana-rencana di masa yang akan datang. Jadi sebatas rencana. Oke, contohnya tomorrow, besok ini I'm going to visit my grandma. Karena ini bisa diterjemahkan bahwa ini sebatas rencana. Apakah bisa terjadi atau tidak, masih kita lihat besok, begitu ya. Sementara untuk he is going, contohnya lagi, he is going to travel to Costa Rica to May. Ini sebatas rencananya juga, karena posisinya masih bulannya sekarang misalkan Januari, gitu ya, berarti masih lama rencana. Sementara future menggunakan will, contohnya adalah subject, kemudian ditambahi will atau base verb kata kerja satu. Ini digunakan use for decision made at moment, digunakan untuk keputusan pada saat itu, saat mendesak. Contohnya, what should I wear? Ketika kamu membuka pintu baju, kamu masih setelah mandi, kamu bisa mengatakan, what should I wear? Baju mana yang saya akan pakai? Maka ini saat itu kamu harus memutuskan, oh I know, I will wear my orange shirt. Saya akan memakai baju yang berwarna orange. Jadi keputusan-keputusan yang mendesak yang harus segera diambil keputusannya, maka kita menggunakan will. Yang kedua, use to make prediksi ya. In the future, you will be married and have 2 children. Di masa yang datang, kamu akan menikah, ya, akan menikah dan punya 2 anak. Nah, bisa diterjemahkan ini sebagai kita bisa menggunakan will sebagai prediction atau prediksi, kemungkinan ya, hanya sebagai apa? Prediksi saja. Yang ketiga, digunakan untuk promise. Promise itu artinya janji. Contohnya, saya berjanji, I promise I will love you forever. Will you marry me? Saya berjanji saya akan menikahimu, akan mencintaimu selama-lamanya. Maukah kamu menikah dengan saya? Ini bisa diterjemahkan, lihat ya. Dari gambarnya seorang laki-laki yang meminta, kemudian yang perempuannya mengatakan yes I will, berarti setuju. Maka kita bisa menggunakan will ini sebagai janji yang disampaikan kepada orang lain. Yang keempat, digunakan untuk menyatakan offer, tawaran. Sekarang gini ya, ada di gambar, you drank too much, kamu minum terlalu banyak. I will drive you home. Saya akan mengantarkan kamu pulang ke rumah. Ini sebuah penawaran. Nah, ketika ada teman kamu yang mungkin sedang pusing, maka kamu bisa menawarkan, misalkan mengantarkannya pulang ke rumah. Nah, exercise ya. Kalian bisa melihat exercise-nya, write the right answer with will, ya, bisa menjawabnya dengan menggunakan will atau be going to. Contohnya example, I bla 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 visit my aunts after going home. Ya, contoh, saya titik-titik akan, gitu nanti jawabnya akan mengunjungi tante saya setelah pulang ke rumah. Jawabannya yang betul apa? Iya, I'm, karena masih sebatas tadi rencana ya. Yang satu bisa dijawab yang betul. Father will see the interesting film. Yang kedua bagaimana? Ya, wow, there is a pizza. I will eat it. Oke, karena posisinya sudah mendesak di depan mata ya. Begitu pula yang ketiga, keempat. Oke, oke. Nah, demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk materi pagi ini. Semoga bisa dimengerti, kalian paham, dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya lewat grup WA ya. Kiranya cukup dari Pak Sidi. Apabila ada kekurangan untuk soal-soalnya nanti kita berikan lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum.